Halo guys, baik lagi sama gue Lung dari Bursa Kamera Profesional. Di segmen Fotografi Talks kali ini gue kedatangan dua hal yang spesial banget. Yang pertama gue kedatangan tamu dari infofotografi.com. Ada Om Encecin dan Om Erwin. Halo semua. Aduh, thank you banget Om udah mau hadir di Bursa Kamera Profesional nih. Nah, gimana nih Om? Selama pandemi nih Om, gimana Om? Semakin rajin bikin konten nih Om pastinya nih Om ya. Iya, kita berusaha tetap produktif lah. Iya Om, harus Om tetap semangat biarpun ada pandemi kayak gini nih Om ya. Oke nih, hal kedua yang spesial tuh adalah si kamera terbaru ini nih. Ini kamera yang lumayan agak banyak diperbincangkan, banyak diomongin, katanya sih banyak banget kelebihannya. Nah, kita mau tahu nih kelebihannya kayak gimana sih? Bakalan ada Om Erwin sama Om Ence yang bakalan kebalik ya saya. Ada Om Ence sama Om Erwin yang bakalan bantuin kasih tahu si kamera ini. Nah, kamera ini apa sih? Ini adalah Panasonic Lumix S5. Oke Om kan udah lumayan lama nih pegang dapat demo unitnya nih Om ya. Kira-kira apa sih Om rasanya Om Lumix S5 ini tuh? Wah, rasanya Om Erwin dulu boleh. rasanya asik ya, menyenangkan sekali dengan kamera ini. Ya sekalian kita bahas di awal ya tentang ya sedikit gambaran nih sebenarnya Lumix S5 ini kamera semacam apa. Jadi kalau kita lihat historinya kan mungkin teman-teman juga sudah tahu ya kalau Panasonic itu sudah lama sekali membuat mirrorless dengan format sensor yang micro four thirds gitu. Nah baru tuh 2 tahun lalu mereka membuat satu jenis kamera yang sensornya full frame. Ya dengan kode ya S misalnya S1 atau S1 ya. Ada S1R dan S1H ya. Nah, baru kemarin ini, Oktober ini, di launch di Indonesia yang S5. Tapi sensornya tetap full frame. Ya, cuman dengan dimensi yang lebih kecil dari yang S1. Dan bahkan lebih kecil juga dari ada 1-2 kamera macro four thirds yang lain gitu. Jadi ini akan membuat orang bisa berpikir ulang gitu bahwa tidak selalu full frame itu besar dan berat gitu. Kebetulan ini juga bobotnya juga kalau di total dengan lensa ini nggak sampai 1 kilo gitu. Berarti buat traveling asik juga ya Om. Nah itu dia. Kan yang penting masalah bobot nih buat traveling ya Om. Betul banget. Kalau ngomong-ngomong traveling, Om udah pernah bawa si Lumix S5 ini kemana aja nih Om? Iya, waktu untuk launch kemarin kita memang coba dengan travel ke Jawa Tengah. Buset, langsung berdua nih? Iya. Atau Om Erwin doang nih? Berdua. Langsung ke Jawa Tengah? Iya, ke Wonosobo, tepatnya ke daerah Dieng yang jadi dingin. tes dinginnya juga langsung dibawa, disiksa nih langsung nih. Terus gimana tuh di Dieng tuh Om? Dengan kondisi dingin gitu. Iya, pas di sana kan bukan ya selain sejuk ya dingin, itu kan ada namanya Bukit Sikunir ya. Sikunir, di mana itu salah satu tempat untuk melihat sunrise. Salah satu yang terbaik di Indonesia. Spot yang keren tuh sih. Karena dia ada di atas awan ya posisi kita motret gitu. Jadi ada gunung-gunungnya dari kejauhan. Dan kebetulan juga untungnya sangat cerah waktu kita datang ya. Dan tentunya itu salah satu bukit yang sulit juga karena dia curam ya. Meskipun ada tangganya cuman sangat melelahkan sekali kalau misalnya tapi kita harus bawa kebantu dong Om sama bobotnya ini nih. Betul, kebantu banget dengan kamera dengan lensa kit ya yang 2060 ini. Lensa yang cukup lebar dan ringan gitu loh, ketolong banget. Lensanya cuma 355 gram. Ya, soalnya kan banyak orang takut ke full frame kadang-kadang karena ya kameranya nggak terlalu besar kita bisa, tapi lensanya itu kadang-kadang jadi Lumix sudah mulai banyak lensa-lensa yang ya ringan. Lini-lininya udah mulai ini ya. Nah, kalau ngomongin lensa nih Om, ini si Lumix S5 ini sama ya, masih L-mount juga ya? Nah, ini yang menarik karena ini adalah L-mount. Jadi si Lumix 2 tahun lalu
waktu dia memutuskan untuk bikin full frame, dia bukan mulai dari nol lagi. Jadi sebenarnya Elmont kan ada dari tahun 2015, Leica gitu. udah bikin, jadi dia udah tinggal pakai, dan lensa-lensanya juga ada yang dari Leica, juga dari ada Sigma, dan tentunya Lumix itu juga banyak sekali. Iya. Dan Udah Lumixnya sendiri kan udah banyak kan lensa-lensanya. Jadi kalau pakai lensa si Leica juga bisa dia, Om? Iya, Leica yang TL atau SL, yang pokoknya ada L-nya lah, yang bukan M lah. Kalau M bisa dengan adapter. Adapter. Nah, jadi lensa-lensanya itu kebayang nggak kalau misalnya ke masa depan itu bakal banyak banget. Dan bedanya dengan yang lain-lain adalah mereka full compatible, ya, full compatible. Jadi lensa Lumix pun kita bisa pasang di kamera Leica atau Sigma. Jadi misalnya investasi untuk jangka panjang itu enak menurut saya. Dan ini baru pertama kali terjadi. Kalau yang manufacturer yang lain kan kalau first party dan third party. Kalau ini benar-benar udah first party deh dikit-dikit. Iya, bisa juga semua first party karena semua protokol semua di share, dan kerjasamanya benar-benar solid gitu. Berarti keren banget ya si Lumix ini, Om ya. Iya. Oke, Om, tadi kalau ke Dieng tuh, Om, ke Wonosobo itu Om buat foto landscape atau buat video nih, Om? Setahu saya nih, si Lumix S5 ini kenapa diperbincangkan yang tadi awal saya bilang itu karena dia kamera hybrid nih, Om. Katanya fotonya bagus, videonya bagus. Nah, menurut pengalaman Om sendiri tuh bener gak sih si yang diomongin tuh kamera ini hybrid, foto bagus, video bagus? Bener gak tuh, Om? Iya, kalau soal video bagus itu sih memang Panasonic itu kan waktu di Micro Four Thirds sebelumnya itu juga sudah banyak orang yang memilih karena ingin memaksimalkan fitur videonya gitu. Kayak di GH5 sama GH5S tuh udah legend tuh ya. Nah, di S5 ini kita tahu bahwa fitur videonya itu udah oke banget. Hanya yang kita memang ingin coba buktikan atau uji lah di lapangan itu tentu adalah sisi fotografinya dulu. Kenapa? Ya karena kami memang ingin melihat fitur-fitur fotografi yang terus terang bikin kami penasaran gitu. Nanti kita akan bahas lah apa aja yang akan kita coba ya selama menjajal S5 ini. Tapi memang harus diakui betul untuk videografinya dia bahkan sudah melampaui yang dibutuhkan untuk zaman sekarang gitu. Berarti di luar ekspektasi gitu ya. Iya, maksudnya spek dia agak ketinggian kalau video saya bilang. Ya ini misalnya gimana? Iya, artinya ya teman-teman yang mungkin beli S5 sekarang mungkin beberapa tahun lagi masih merasa ini kamera tuh masih worth it up ya? to date banget, tidak perlu ini, itu bagusnya. Betul. Kan 4K-nya ya bisa 60p, kemudian bahkan dengan update firmware ya dalam waktu dekat mungkin beberapa hari lagi lah dia ada update firmware nih, dia bahkan bisa sampai ada 6K ya, dan bisa raw video output dan fitur-fitur yang biasanya dibutuhkan oleh profesional gitu kayak vector scope, waveform dan anamorphic juga itu udah ini belum lagi misal 10 bit 422 yang semacam itu sih. Biasanya kamera foto kan nggak kasih selengkap itu, tapi dari segi foto juga ini benar-benar bagus dari standarnya juga karena dia kan sudah full frame 24 megapiksel, artinya kita bisa mengharapkan gambar yang sangat clean di ISO yang tinggi juga, dynamic range yang bagus, dan juga ada fitur yang namanya high resolution mode juga. Jadi yang fitur yang dimana memanfaatkan image stabilization-nya yang 5 aksis itu untuk menangkap beberapa gambar dan menggabungkan menjadi resolusi yang lebih tinggi 96 megapiksel. 96 megapiksel. Iya. Jadi kalau medium format ya. Iya, 96 megapiksel kan udah medium format. Tingkat detail medium format. Lu mau cetak baliho misalkan orang yang punya S5 ini main di komersil cetak baliho aman banget Om ya. Iya, dan artinya kita tidak dibatasi lagi nih, misalnya mau cetak berapa terserah, mau kecil mau besar nggak batasin lagi. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin misalnya 10 megapiksel atau 24 megapiksel mungkin kita terbatasi. Kalau lewat dari 2 meter misalnya pecah gitu ya. Kalau ini ya nggak masalah, mau setembok mau sebenarnya juga. Dan yang kedua keuntungannya untuk cropping ya. Kadang-kadang kalau untuk komersil kadang-kadang kan
printnya mungkin mau misalnya kita fotonya horizontal, tapi mau dipakai square atau vertikal, Ya kan, kadang-kadang banyak di kayak crop gitu. atau dipanjang gitu ya. Betul, Nah betul. itu nggak khawatir lagi ya gitu. Selain itu juga misalnya kalau kita foto sesuatu yang jauh banget, kita mungkin nggak bawa lensa yang terlalu panjang, nggak karena mungkin alasan berat atau segala macam, kita masih bisa dapat detail, kita crop masih detailnya masih banyak. Gitu, iya, benar. Itu dari segi fotonya. Sebenarnya juga dari fotonya ada sesuatu yang menarik juga ya, Mas Erwin, yang baru pertama kali di kamera full frame ya, namanya Apa tuh? live composite ya. Live composite. Itu gimana tuh? Ya, ini sebuah fitur yang asik banget sih sebenarnya. Jadi waktu kita mau foto slow speed, tapi misalnya pakai mode bulk nih biasanya, ya, maka masalah yang kita alami biasanya adalah kita tidak tahu waktu kita foto itu yang kita dapat itu seperti apa. Jadi kita kayak mengira-ngira dan kemudian kita berhenti di satu waktu dan kita lihat oh ternyata over, terlalu terang gitu kan. Ngulang lagi, lama lagi. Live view composite ini sebenarnya memberikan preview di LCD apa yang sedang diambil dan diupdate berkala. Jadi misalnya saya mau slow speed dan saya udah siapkan semuanya nih, misalnya lokasinya udah oke, ada benda yang bergerak gitu ya, pakai tripod tentunya. Nah, saya misalnya ambil satu speednya 2 detik, maka saya foto dengan mode live view composite. Nah, nanti apa yang didapat akan ditampilkan di layar. Tapi kalau belum saya stop, maka dia akan ambil lagi. Terus 2 detik lagi, ambil lagi 2 detik. Tapi foto itu di overlay dalam satu foto. Jadi dapatnya satu. Tapi nanti yang bergerak akan jadi banyak, garis-garis lampu itu jadi banyak. Karena garis mobil tuh jadi banyak tuh ya. Iya. Nah, sementara yang sudah pas eksposurnya dan tidak bergerak kayak gedung-gedung, dia tidak bertambah terang. Jadi kerennya di situ. Jadi cukup cerdas lah sih. Biasanya kalau kayak gitu over kan gedungnya kan. Ini enggak. Nah, kita tinggal lihat aja di layar itu, misalnya, oh ini masih bisa nih kita teruskan. Nah, sampai waktunya kita rasa, oh ini udah cukup nih, kita stop. Nah, fotonya langsung disimpan saat itu juga, baik RAW ataupun JPEG. Dan satu foto itu langsung dapat gitu. Nah, itu kan menarik. Bayangin kalau misalnya kita slow speed tanpa fitur itu, ya belum tentu garisnya bisa banyak. Misalnya kayak di Jakarta nih, kita shoot jalanannya sepi, ya kan, mau 30 detik juga yang lewat dikit gitu. Garisnya dikit dong. Iya, dan nanti makin lama kan makin over. Kalau ini nggak usah takut over sih. Kayak gitu. Itu keren juga ya. Ya, untuk foto kreatif lah yang biasanya ada benda bergerak, ada cahayanya, itu bisa bagus-bagus nanti. Kamera pertama full frame yang punya live composite. Fitur itu tuh. Oke Om, tadi kan kita udah ngomongin masalah fitur nih Om. Kalau pengalaman aku pribadi sih Om ya, kalau kamera kecil dan ringan itu gripnya tuh nggak enak Om. Kalau Om sendiri gimana? Apalagi tangan aku kan gede nih Om. Gripnya tuh biasa pasti aku masalah di foto tuh di kamera tuh gripnya Om. Gimana dengan Lumix S5 ini Om? Ya, saya sendiri termasuk orang yang cukup bisa dibilang agak rewel sama ergonomi ya. Ya, kalau sama saya tuh pegang saya kamera yang ya ergonominya dipegang nggak stabil, itu memang jadi tidak pede waktu make ya. Ngaruh ke hasil juga ya. Iya, kadang nggak solid dipegang atau takut jatuh juga kan. Nah, ini kita sama-sama lihat juga ya. Kalau dilihat dari desain ini kan memang bentuknya ya anggaplah seperti mini DSLR ya, dengan grip yang dominan, kemudian ada LCD yang di tengah di atas. Nah, ini enaknya adalah waktu kita genggam ya dia pas banget di tangan. Jadi itu satu dulu, itu udah awal yang baik ya, karena dipegangnya udah solid. Nah, kedua adalah selain dalam juga sampai yang bagian jari saya kelingking ini dapat tempat. Kadang-kadang ada yang nggak dapat, jadi saya begini-begini nih. Ini kalau saya suka kadang kejepit tuh antara lensa sama grip tuh. Oh iya, ada juga sering yang banget gitu. tuh kayak gitu. Terlalu Ini sih dekat. enak sih kelihatannya ya. Iya, betul. Nah, kalau ini pas lah bisa dibilang. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah tata letak tombol ya. Misalnya saya lebih suka kalau ada kamera yang punya banyak tombol yang bisa diakses dengan telunjuk selain jempol ya tentunya. Karena telunjuk kita tuh mestinya waktu kita lagi intip nih bisa meraba ini tombol apa ya. Tahu, gitu. Oh ini tinggal gini-gini. Iya, kalau misalnya salah pencet kan juga nggak asik gitu kan. Dan ini
terasa nih 3 ini beda. Yang satu dalam, yang satu ada tonjolannya, yang satu besar, jadi nggak akan salah. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian di belakang juga yang asik adalah selain ada roda dan tombol, ada joystick. Ada joystick. Oh. Ada joystick. Jadi ya kan biasanya joystick tuh sesuatu yang fitur yang dikasihnya di kamera menengah ke atas. Iya, betul Iya, benar. dan ini ada. Sama tuas autofocus. Jadi daripada cari di menu, misalnya kita Betul, lagi otomatis autofocusnya ke benda diam, tahu-tahu mau ubah ke servo atau continuous focus. Nah, ini tinggal flick di sini aja, ceklek udah. Mau manual focus, ceklek lagi. Kayak gitu. Ini kan jadi Berarti convenient. easy akses semua ya. Iya, dalam jempol aja. Iya, one hand yang kanan kita bisa kontrol banyak hal. Ya, jadi seperti tadi Mas Erwin bilang pakai jendela bidik pun bisa meraba karena tekstur dari tombolnya beda. Jadi kita Ketahuan gitu tahu, ya. Iya, itunya. Berarti Untuk yang teman-teman yang mungkin menganggap wah jendela bidik itu mungkin bapak gua yang suka ngintip-ngintip gitu. Masih begitu. Nah, sekarang udah ada layarnya ini juga sudah udah ke depan nih Om ya? touchscreen. Flipnya ke depan juga ya? Iya, juga bisa ke samping. Ini sesuatu yang generasi muda sekarang misalnya must have gitu loh. Kalau kamera nggak ada itu mereka, aduh nggak bisa lihat gua sendiri gitu loh. Jadi ini juga sudah mengakomodir. Jadi dia mengakomodir lintas generasi nih. Semuanya lengkap nih. Lumix S5 ini sih keren banget sih. Iya, dan karena dia kan punya 5 axis stabilization. Jadi yang mungkin agak tremor atau misalnya foto makro kan kita getar sedikit pun udah fotonya udah blur, terutama jarak dekat ya. Jadi ini juga kita kan sudah coba di info fotografi berbagai jenis kamera yang punya stabilization, dan ini benar-benar kalau dia bilang 5 stop itu benar-benar dapat 5 stop. Kita bisa shoot dengan shutter speed yang cukup lambat dengan hasil yang bagus. Jadi 1 detik itu mudah didapatkan di ini. Tapi kalau di kamera lain kadang-kadang 5 stop, 8 stop, ternyata di tes 3-4 stop gitu. Jadi menurut saya sih salah satu yang sangat membantu lah bagi foto maupun untuk video terutama. Tapi emang image stabilizernya Lumix itu emang udah terkenal sih Om. Iya, itu kita udah melegenda lah itulah. Iya, dan dia juga bisa memaksimalkan kombinasi IS di lensa sama di body. Itu juga biasanya sesuatu tantangan ya buat manufaktur ya, karena kan protokolnya lain-lain tuh, lensa punya IS, body punya IS. Nah, dia kalau digabung jadi dual IS. Ya malah kadang bentrok Om ya. Iya, kalau ini malah saling menguatkan, bisa jadi 6 stop misalnya. Nah, tapi saat lensanya tidak ada IS kayak lensa ini misal, maka dia bisa 5 stop, yang mana ya itu udah bagus banget. Itu cukup lah Saya ya. sendiri sebenarnya masih setengah nggak percaya kalau misalnya saya foto dengan 1 detik nih tanpa tripod, tajam loh gitu ya kan? Karena ya 1 detik itu di benak saya sesuatu yang tidak mungkin gitu kalau nggak pakai tripod, tapi jadi bisa. Bayangin kalau kita ke pantai atau ke air terjun kan biasa kalau udah licin susah tripod lagi, kadang-kadang kita cuma mau sama keluarga tapi juga mau slow speed bisa. Ya tinggal dikalungin aja ya, mau usah teng tripod ya. Nah, kita kenalan sedikit lagi sama kanan kirinya ya. Boleh nih Om, sekalian Om. Kirinya ya ini ada pintu yang bisa kita temukan mikrofon dan headphone jack. Buat jacknya yang 3.5 nih Om. Iya, dan untuk HDMI dan USB juga ada. Bisa cas juga lewat USB. Yang menarik sih yang di sisi kanan, kalau kita buka memori. Menyediakan 2 slot ya. 2 slot Om. 2 slot SD card gitu. Jadi bayangkan kalau kita punya slot 2 itu, maka kita bisa bikin macam-macam kombinasi. Misal kalau mau backup, simpan kedua-duanya, atau satu penuh pindah ke satunya, atau 1 RAW, 1 JPEG, 1 foto, 1 video, kan jadi convenient gitu. Tetap buat saya sih memori yang ada 2 itu lebih bagus daripada yang cuma 1 gitu. Ya Om, tadi kan kita udah ngomongin segudang fiturnya yang kehebatan si Lumix ini. Kira-kira masih ada lagi gak sih Om? Saya penasaran juga nih. Kayaknya sih feeling saya si Lumix S5 ini nggak sampai sana aja nih kehebatannya nih. Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi Om? Soal autofocusnya mungkin ya. Nah, autofokusnya kita belum bahas nih. Iya, betul. Jadi autofokusnya di S1 ini adalah yang terbaik yang Lumix punya. Karena dia paling terakhir ya di fiturnya. Jadi menarik sekali. Nah, apa yang baru? Dia tentunya bukan hanya bisa face atau eye.
detection, tapi dia juga bisa head detection. Head Maksudnya detection. waktu kita misalnya kepala kita membelakangi, ya, atau misalnya kita pakai masker, itu kan wajah kita nggak terlalu jauh, tapi Iya. dia tetap bisa deteksi. Masih kedetek ya? Iya, jadi itu kebayang nggak kalau teman-teman mungkin foto wedding, foto potret di mana pas dia menghadap ke belakang, Iya. nah, itu kan tantangan. Kadang-kadang kalau hadap ke samping pun udah banyak hilang dong. kamera yang lain yang mungkin akan lost Iya. itunya fokusnya, tapi si Lumix yang baru ini oke, dan autofokusnya berjalan untuk bukan hanya untuk foto doang yang detection itu, tapi juga untuk Video juga. video. Oh. Nah itu menarik. Nah kemudian ya untuk video atau foto juga kita bisa setting AF customnya sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya misalnya ini lebih spesifik ke video, misalnya kita bisa atur sensitivitasnya bagaimana. Jadi kalau misalnya subjek yang kayak kita nih ngobrol-ngobrol, kita kan nggak banyak gerak nih ya, jadi autofokusnya juga tidak akan misalnya hunting atau apa, jadi tetap ada di situ. Atau tiba-tiba ada orang lewat, dia tetap lock ke kita, jadi dia tidak terpancing untuk lock si orang fokus lewat ke- itu ya. Iya, seperti itu. Nah selain itu speednya juga bisa kita atur, kecepatannya mau lambat, mau cepat. Nah ini kadang-kadang kapan kita mau lambat untuk efek artistik. Jadi kalau misalnya kalau di foto kita memang mau secepat mungkin langsung kan. Tapi kalau untuk video kadang-kadang peralihan fokus dari satu orang atau satu objek ke lain itu kalau kita bisa atur agak lama kan, itu juga efeknya Justru kalau di video itu semakin lama tuh semakin dramatis loh. Iya, Orang tuh semakin lama makin menghayati gitu. Iya. Jadi itu juga sudah ada di Lumix S5 ini. Ada juga, berarti autofocus tadi udah juga masuk nih. Udah tambahan lagi. Kira-kira masih ada lagi Om? Wah, ini masih belum puas ya. Masih belum mau puas lagi. digali terus ya. Oh. Ya, sebenarnya sebagai ini aja ya, saya bisa balik lagi ke awal tadi yang kita bahas tentang full frame. Kita mesti ingat kembali satu hal yang identik ya dengan sensor yang full frame itu adalah ISO tingginya yang lebih baik. Kan kita mesti akui ya, karena memang dibandingkan sensor yang lebih kecil, maka waktu kita lihat ISO tingginya itu noise-nya lebih sedikit gitu. Itu mungkin alasan utama sih kenapa orang tetap memilih full frame dibanding sensor yang lebih kecil misal. Nah, jadi kalau ada yang ingin tahu ini ISO tingginya gimana dong, bagus nggak? Ya sebenarnya saya bisa bilang ISO tingginya nggak usah khawatir. Ini ISO tinggi pun noise-nya bisa dibilang sangat minim. Tapi bukan karena full frame-nya aja, tapi karena di dalamnya dia sudah memakai sebuah teknologi yang namanya ada dual native ISO. Iya, ini mungkin agak belum populer ya agak asing istilahnya ya, tapi singkatnya dia itu punya dua base ISO. Jadi base pertama adalah ISO yang rendah, yang kita bisa naikkan ISO-nya, dan semakin tinggi biasanya kan ISO tinggi noise-nya mulai banyak nih. Tapi di base ISO kedua yang di atas nanti noise-nya minim lagi karena dia mulai dari awal lagi. Asik kan? Jadi misalnya kita niatnya memang ISO tinggi nih. Ya, maka ada angka tertentu yang memang beda-beda tergantung settingnya, foto, video, profilnya apa. Tapi kira-kiranya misalnya ISO 100 nih, base ISO, nanti ada lagi misalnya ISO berapa di atasnya itu 4000 ya. Nah, ISO 4000 dia drop lagi. Jadi grafiknya misalnya kan lagi itu kan naik begini kan, seiring dengan ISO bertambah gitu, dia akan naik sampai satu titik dia tuh dip ke bawah lagi. Jadi noise-nya minim. Jadi kalau kita tahu itu, kita pakai di ISO itu bisa sangat bersih untuk video. Misalnya daripada ISO 3200 malah bisa jadi bagusan ISO 4000 jadinya. Itu dia mengaktifkan base base keduanya itu ya. Dan itu otomatis enaknya. Dan itu biasanya mewah sekali kamera yang memiliki dual native. Yang punya dual native itu H5S ya dulu itu ya. Iya, H5S ya. Contoh. Oh, berarti bener ya. Makin digali makin apa ya? Makin kepingin terkesima gitu. Makanya menurut saya ya kamera ini memang kita nggak usah khawatir bahwa dia ada kompromi antara foto video. Dua-duanya sama bagusnya dan ya penuh dengan banyak fitur-fitur yang kita bisa enjoy sekarang maupun beberapa tahun ke depan masih Iya, masih oke Om ya. gitu aja. Berarti
Ini kan sebelum pas pre-order aku udah tahu harganya nih Om. Si harganya itu kan kisaran kalau yang body only itu kok nggak salah di 27.999 nih. Terus kalau yang lensa ini kalau nggak salah di 31.999. Saya pikir dengan harga segitu bakalan dapat apa sih? Kayak gitu kan seakan-akan skeptis gitu Om. Ternyata setelah dengar Om experience-nya langsung yang pakai langsung, kayaknya harga segitu worth it banget ya Om ya. Betul sekali. Ya jadi teman-teman nggak perlu mikirin harus kalau video harus kamera yang ini, kemudian foto harus kamera terpisah kan jadinya ribet juga kan. Selain ribet juga jadi ongkosnya mahal ya bisa dapat dua-duanya. Tapi ini udah 2 in 1. Kalau kita mikirnya kayak gitu, itu bahkan jadi lebih murah lagi ya, bener nggak lu? Iya, kehitungannya jadi wah worth it banget ya si Lumix S5 ini. Iya, dan saya sangat sarankan teman-teman selain mungkin belum punya lensa-lensa yang L mount ya tentunya 2060 ini juga rekomendasinya ya. Iya, karena kita tambah sedikit tapi dapat lensa yang kualitasnya sangat bagus. Wow. Ya, dan lebar juga gitu, 20 mm di full frame. Mantep banget ini kamera super lengkap banget ya Om ya. Oke Om, kayaknya saya udah nggak mau gali lagi deh Om. Saya nanti makin pengen sendiri bener Om. Ini kita sudahi aja. Makasih banyak ya Om udah sharing pengalaman pakai Lumix S5 ini. Terima kasih buat Om Erwin, Om Ence. Jangan lupa juga buat subscribe nih infofotografi.com. Sekarang udah berapa Om subscriber Om? Kita hampir 40.000. Wah. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube kita Bursa Kamera Profesional. Terima kasih juga buat Panasonic Lumix Indonesia. Kalau mau tahu informasi tentang promo, tentang diskon-diskon nih, boleh juga nih follow Instagram kita di @bursakameraprofesional. Om ada Instagram juga Om? Ada infofotografi_official. Oke, @infofotografi_official. Jangan lupa di follow. Thank you yang udah nonton video yang kali ini. Mungkin bisa jadi referensi yang sangat bagus buat teman-teman. Thank you for watching. See you, bye. Bye.